Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang itu dikatakan kafir ketika dia mengingkari semua dari syariat Islam. Tidak. Cukup dia mengingkari, ya, seperti misalnya mengingkari wajibnya salat. Dia bilang ada orang Islam, dia tanya, kamu salat? 5 waktu, ya saya rajin. Terus dia tanya, apa hukum salat 5 waktu itu? Kemudian dia bilang, ya nggak wajib, cuman ya bagus saja. Maka apa hukum orang ini? Muslim atau kafir dia? Walaupun dia salat, dia kafir walaupun dia salat. Ya, meskipun dia membenarkan syariat yang lain, meskipun syariat yang lain dia benarkan. Mengingkari wajibnya puasa Ramadan, ya, meskipun dia puasa kafir. Ya, nah dalam masalah ini kita dan saudara kita ini, ya, yang Muslim tapi dia terkena syubhat syirik, itu sepaham, ya, sepaham dengan kita. Seperti yang diuraikan oleh Syekh, ya, bahwa akhirnya, ya, saudara kita ini pun menerima kalau orang yang mengingkari sholat maka dia kafir, meskipun dia mengimani semua syariat. Bahwa orang yang mengingkari puasa dia kafir, mengingkari wajibnya puasa dia kafir, meskipun berkenaan dengan syariat yang lainnya dia beriman. Terus zakat, begitu pula haji. Nah, ajaibnya ini yang dikemukakan oleh penulis. Gimana kamu bisa bilang orang yang mengingkari sholat, wajibnya sholat, mengingkari wajibnya puasa, wajibnya zakat, dia kafir. Sedangkan orang yang mengingkari la ilaha illallah, kamu nggak bisa bilang dia kafir, padahal la ilaha illallah itu apa? A'zam, dia lebih utama, lebih penting daripada sholat, lebih penting daripada puasa, lebih penting daripada zakat. Oke? Nah, ini yang sudah kita ambil kemarin. Barakallahu fiik. Jadi kita bawa dia ke arah itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, menjelaskan natijahnya, yaitu kesimpulannya bahwa yang namanya kekufuran itu nggak mesti, ini tadi saya sudah katakan, ketika seseorang itu terkumpul padanya semua macam-macam kekufuran baru disebut kafir. Tidak. Ya, kita tunggu dulu sampai terkumpul pada dirinya semua macam-macam kekufuran. Ya, sampai dia mendustakan Nabi itu, Muhammad itu Rasul, sampai dia mendustakan Quran, sampai dia mendustakan hari kebangkitan, baru disebut kafir. Enggak. Ya, enggak mesti terkumpul dulu semuanya itu baru disebut kafir. Ada galat, ini pemahaman yang keliru. Ya. Nah, ini yang semula dipahami oleh teman kita ini. Saudara kita yang muslim yang dia terkena syubhat syirik. Menyangka kalau yang namanya kufuran itu nanti kalau seorang sudah terkumpul padanya semua macam-macam kekufuran baru disebut kafir. Ini tidak benar. Ya, maka setelah uraian kita kepadanya, insyaallah taala, ya, jelaslah permasalahannya. Bahwa cukup seseorang mengingkari salah satu dari misalnya rukun Islam. Ya, mengingkari salat, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, meskipun yang lainnya dia mengimani. Cukup satu saja dia ingkari, dia kafir. Hatta mengingkari satu ayat dari Al-Quran, yakfur. Orang itu menjadi kafir apabila dia tahu bahwa itu ayat dari Quran.
Bahwa itu adalah apa? Ayat dari Quran. Meskipun kepada syariat yang lainnya dia beriman. Meskipun dia menegakkan sholat 5 waktu. Ketika Ramadan dia berpuasa. Ketika datang Idul Kurban dia motong sembelihan. Ketika musim haji dia pergi haji. Ada kelebihan zakat dia keluarkan. Tapi dia mengingkari hari kebangkitan misalnya. Oh enggak, saya enggak percaya itu ada hari kebangkitan. Ya, bohong. Manusia kalau sudah mati, ya sudah. Apa hukum orang ini? Apa hukumnya? Kafir. Nah ini natijah yang hasil yang kita telah capai pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beberapa contoh. Ya. Di antaranya adalah apa yang beliau kemukakan tentang yang pertama itu kisah Musailamah. Ya. Siapa Musailamah ini? Seseorang yang dia mengaku menjadi nabi. Musailamah. Dan para pengikutnya mereka menegakkan syiar-syiar Islam. Mereka berjihad, mereka sholat, mereka mengumandangkan adzan. Ya. Terhadap syariat Islam mereka beriman. Tapi tatkala mereka mengangkat seseorang, yaitu siapa? Si Musailamah, sederajat dengan Nabi. Maka para sahabat ketika itu mujmi'un sepakat memerangi mereka dan mencap bahwa mereka apa? Kufar dan negerinya negeri harb. Negeri adalah negeri apa? Negeri perang. Bahwa mereka kafir. Meskipun mereka sholat, meskipun mereka puasa, meskipun mereka zakat dan merawat syariat Islam yang lain. Tapi ketika mereka mengangkat Musailamah ke derajat sejajar dengan Nabi, sejajar dengan ikhwan, sejajar dengan siapa? Sama Nabi kita, Nabi Muhammad. Diangkat, kata mereka, Musailamah itu Nabi. Setelah Muhammad SAW. Para sahabat yang ada ketika itu sepakat. La telefon. Tidak ada dari seorang pun mereka apa? Menyelisih. Bahwa mereka, Musailamah dan para pengikutnya kufar. Dan para sahabat semuanya memerangi mereka. Dan sungguh ajaib sekarang. Ya. Dengan orang-orang yang mereka melihat ada satu kaum yang mengangkat manusia, bukan sejajar sama Nabi, bukan. Mengangkat manusia ke derajat Rabbus samawati wal ardh. Kemudian mereka enggan untuk mengatakan bahwa mereka kafir. Bahwa mereka itu orang-orang kafir. Kalau dulu saja orang yang diangkat sejajar dengan Nabi, ya, mereka yang mengangkatnya para ulama dan para sahabat sepakat bahwa mereka kafir. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang mereka mengangkat manusia sederajat dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke derajat Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat Abdul Qadir Jailani ke derajat Rabbus samawati wal ardh, penguasa kita. Ya, mereka di acara-acara haulnya, ya, pada momen-momen, ya, misalnya, ya, pembacaan manaqib Abdul Qadir Jailani, mereka ucapkan ucapan-ucapan yang mana ucapan tersebut itu tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Mereka panggil syekh-syekh tarekatnya, mereka seru orang-orang salehnya, mereka panggil wali-wali dengan panggilan-panggilan yang indikasinya bahwa mereka mendaulat orang-orang saleh tersebut derajat Rabbus samawati wal ardh. Ya, sederajatnya sebanding dan sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadukan permasalahan hidupnya kepada mereka, pada para wali, pada orang-orang saleh. Mengadukan keluh kesahnya kepada para wali dan orang-orang saleh. Meminta hajat dan keperluan kepada para wali dan orang-orang saleh. Karena ini semua itu tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Tidak boleh seorang itu menyuruh kecuali kepada Allah. Kalau orang yang mengangkat Musailamah sederajat dengan Nabi, kafir dia hukumnya. Gimana hukumnya orang yang mengangkat Abdul Qadir Jailani sederajat dengan Allah? Yang ini, yang kedua ini tentunya lebih berbahaya lagi, lebih merusak lagi dan lebih kufur lagi keadaannya daripada yang pertama. Tapi mereka sungkan dengan menganggap kalau kita nggak mengkafirkan kaum muslimin, katanya. Ya. Kami tidak mengkafirkan kaum muslimin. Ahlus sunnah pun juga tidak mengkafirkan kaum muslimin, ketahui. Tapi mereka laisu muslimin. Mereka bukan orang Islam pada asalnya.
Kita tidak mengkafirkan mereka, tapi mereka itu memang bukan orang Islam. Dia dikatakan Muslim, gimana bisa dibilang Muslim? Kalau seseorang yang mengangkat Musailamah sederajat Nabi saja yakfur, ya, bagaimana bisa dikatakan Muslim seorang yang mengangkat Abdul Qadir, mengangkat Syekh Fulan, mengangkat Alim Fulan, mengangkat Kiai Fulan, mengangkat, ya, bahkan bukan saja orang-orang saleh, bahkan ya, orang-orang fajir, halaj, ya, Syekh Siti Jenar, ya, diangkat derajatnya seolah-olah dia sebanding dengan derajat dengan Rabbus Samawati wal Ardh. Kemudian dia mengaku Muslim, kemudian kita nataraddat ditakfiri, kita ragu mengatakan orang ini kafir. Aina iman? Mana iman? Kata permasalahannya adalah di mana orang-orang yang yatafaqah fid din? Mana orang-orang yang yatafaqah fid din? Mana wala wal bara? Wal wala wal bara. Di sini wala wal bara itu sungguhnya. Wala wal bara la ilaha illallah, dan kandungan la ilaha illallah itu wala wal bara. Halo. Baik, kita lanjutkan ya, kawan. Kemudian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tentang Banu Ubaid al-Qaddah. Ya, ini penguasa Biladul Maghrib dan juga negeri Maroko dan Mesir. Ya, yang mereka juga melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perkara syariat, dan para ulama dan kaum muslimin ketika itu sepakat bahwa mereka kufar dan negerinya negeri kafir, dan kaum muslimin ketika itu pun memerangi mereka. Nah, kemudian berkata Syekh, ya, wa yuqalu aidha, dan kita bilang juga kepada kawan kita ini, idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina asy-syirk wa takdzib ar-rasul wal Qur'an wa inkar al-ba'th wa ghayri dhalik. Fama ma'na al-bab alladhi dzakara al-ulama fi kulli madhhab bab hukm al-murtad wa huwa al-muslim alladhi yakfuru ba'da islamihi thumma dzakaru anwa'an katsiratan kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu dam ar-rajuli wa ma lahu. Baik, ini sedikit mundur ya. Mari ini sudah kita baca dan kita baca kembali insyaallah agar pembahasannya ini ya bisa sambung, ya bisa kita ikuti dan tidak terputus. Maka kita bilang juga kepada kawan kita ini. Ya, ini bantahan kita yang berikutnya. Kalau orang-orang dulu, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, kafir Quraisy di zaman Nabi, mereka itu tidak menjadi kafir kecuali ketika mereka menggabungkan antara kesyirikan kepada Allah dengan mendustakan Rasulullah, mendustakan Quran, dan mengingkari hari kebangkitan dan yang lain sebagainya. Seperti yang dianggap oleh teman kita ini ya. Teman kita ini menganggap apa? Bahwa kekafiran itu kapan? Yaitu ketika sudah terkumpul semua jenis kufur dari Rasulullah baru dia ucapkan. Paham ya? Nah, kita bilang aja kalau anggapanmu ini benar. Fama makna al-bab? Lalu apa maksud ya pembahasan yang para ulama sebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka pada setiap mazhab itu ada. Ya. Setiap ulama mazhab pada pembahasan fikihnya mereka mengkhususkan satu bab itu tentang bab hukum murtad, bab hukum orang yang murtad. Wa huwal muslim katanya, dan orang yang murtad itu dia itu adalah seorang muslim. Alladzi yakfuru ba'da islamihi, yang dia menjadi kafir setelah sebelumnya dia berislam. Thumma dzakaru anwa'an katsiratan. Kemudian para ulama menyebutkan macam-macam jenis perbuatan yang menjadikan orang itu kafir. Ya. Kullu naw'in minha, yang setiap ya masing-masing dari perbuatan itu, ya. Setiap masing-masing dari perbuatan tersebut yukaffiru wa yuhillu dam ar-rajul wa mala. Menjadikan si pelakunya kafir, ini masing-masing dari perbuatan itu. Artinya enggak nunggu terkumpul semuanya dulu, enggak. Jadi cukup salah satunya. Disebut oleh para ulama. Ya. Yang masing-masing dari perbuatan tersebut menjadikan si pelakunya itu kafir dan menjadikan hartanya itu halal dan darahnya pun jadi halal. Artinya apa ini, ya, kawan? Artinya para ulama menyebutkan dalam kitab fikih mereka, dan ini ada pada semua mazhab. Satu bab
yang isinya tentang hukum orang yang murtad. Kapan orang itu murtad? Kalau dia melakukan ini, satu perbuatan. Intinya di sini ya. Artinya bahwa apa yang teman kita ini anggap itu keliru. Ya, itu keliru. Jadi memang musibah terbesar itu jahil. Itu kejahilan dalam setiap permasalahan. Ya. Dan bahwa kejahilan itu sumber dari setiap penelitian tentang kejahilan. Maka kunci untuk menyatukan kaum muslimin itu kapan? Yaitu ketika mereka kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Kembali kita membahas kitab-kitab para ulama. Nah, para ulama semua mazhab ini menyebutkan, ya, bahwa cukup seorang itu apa? Dia melakukan satu perbuatan yang itu pembatal, dia menjadi kafir. Dia menjadi halal. Dia menjadi halal pula. Hatta annahum dzakaru asya'a yasiratin atau yasiratan inda man fa'alaha, sampai-sampai para ulama tersebut juga menyebutkan hal-hal yang ringan sebenarnya. Ringan ini menurut orang yang mengerjakannya. Tapi dia pembatal. Ya, kalau dikerjakan orang itu batal, menjadi batalan Islam. Mithla kalimatin yadhkuru bi lisanihi duna qalbi. Seperti misalnya ya, mengucapkan satu kalimat yang diucapkan dengan lisannya tapi hatinya tidak ikut membenarkan. Atau kalimatin yadhkuru ala wajhil mazi'a wal 'aib. Atau kalimat yang dia ucapkan dengan main-main atau senda gurau saja. Nah, para ulama menyebutkan, ya, dan mereka memasukkan ke dalam pembahasan hukum orang murtad ini, yaitu perbuatan yang banyak dianggap oleh ya, mayoritas kita itu biasa. Ya, padahal hukumnya apa? Hukumnya membatalkan Islam. Masalah seperti ini sampai disinggung oleh para ulama. Seperti misalnya apa? Istihza. Ya, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan agama Allah Tabaraka wa taala sebagai apa? Sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan bercandaan, sebagai bahan permainan. Ya. Ini membatalkan Islam. Disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah kepada orang ini, wahai Nabi, ya, apakah Allah, apakah ayatnya, apakah ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, dan apakah rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru. Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini turun berkenaan dengan ya, sekelompok orang ya, yang mereka mengolok-olok para sahabat dan mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepulangnya mereka dari suatu peperangan. Dia mengatakan, ya, orang ini mengatakan, "Ma ra'ayna mithla haula, arghabu butunan wa aqdabu alsinan, ya, wa ajbanu 'inda liqa." Dalam perjalanan pulang ketika itu Nabi bersama para sahabatnya. Ya, dalam perang yang cukup melelahkan. Dan mereka menganggap bahwa ini perjalanan pulang panjang. Jadi kita butuh tasliyah, butuh apa? Butuh hiburan. Sehingga terjadilah perbincangan di antara mereka ini orang-orang. Dan di antara yang diperbincangkan itu mengolok-olok agama. Jadikan agama ini sebagai bahan bercandaan. Dia bilang, "Ma ra'ayna mithla haula." Kami enggak pernah lihat seperti halnya orang-orang itu. Yang dimaksud adalah Nabi dan para sahabat. Kami enggak pernah lihat seperti halnya orang-orang itu. Arghabu butunan, paling banyak makan. Wa aqdabu alsinan. Dan dia paling dusta lisannya, wa ajbannya inda liqa. Dan kalau ketemu musuh paling duluan lari. Dan 3 sifat ini sifat munafikin sebenarnya. Ya. Karena orang-orang munafik, ya, dalam hal makan tidak seperti halnya orang Islam. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hal ya, al-lisan. Sifat orang-orang munafik kiri, dusta. Dan mereka juga para pengecut. Tapi ini dialamatkan kepada siapa? Para Nabi dan para sahabat. Dan ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang mendengar percakapan ini.
Maka dia pun bergegas untuk menemui Rasulullah untuk melaporkan apa yang dia dengar. Jadi kalau kita melaporkan suatu hal yang tidak baik untuk mendapatkan perbaikan, ya, kita laporkan kepada jihad, kepada suatu pihak yang diharapkan bahwa dia bisa memperbaiki, ini bukan mengadu domba. Ya, tapi membiarkan hingga akhirnya permasalahan besar ini yang salah. Ya, maka dia melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang turun kepadanya wahyu. Sedang turun kepadanya wahyu. Itu firman Allah Jalla wa Ala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Nabi, orang itu akan menjawab, kami ini cuma main-main dan senang-senang. Jadi kenapa kamu lakukan itu? Mereka akan menjawab, kami cuma main-main. Qul, bilang kepada mereka, ya, abillahi, apakah Allah wa ayati wa rasulih, dan ayat serta rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok. La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat itu menunjukkan bahwa mereka sebelum mereka melakukan perbuatan ini mukminun. Mereka mukmin. Dan setelah mereka lakukan perbuatan itu, yakfurun, mereka menjadi kafir disebabkannya. Dan apa yang mereka lakukan? Perbuatan yang kebanyakan oleh kita anggap biasa. Yang kita anggap itu apa? Biasa. Padahal itu apa? Mukafir. Itu menjadikan seorang menjadi kafir. Maka asyahid dari kisah ini, ayyuhal hadirin dimuliakan Allah, yang kita maukan dari kisah ini, mau cukup dengan satu perbuatan. Ya. Begitu pula para ulama dalam kutubul aqaid, dalam kitab yang berbicara tentang akidah, menyebutkan mubtilat, menyebutkan nawaqid, pembatal-pembatal Islam. Disebutkan, ya, sekian banyak jumlahnya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya sebuah kitab yang namanya apa? Nawaqidul Islam. Disebutkan 10. Bukan maksudnya hanya 10 itu saja, bukan. Tapi artinya apa? Satu saja dilakukan oleh seorang muslim dan dia sadar, maka ya. Maksud saya, dan dia sadar, artinya dia tidak melakukannya dalam kondisi ya tidur misalnya. Kemudian dia ya melindur, ya. Apa biasanya? Mimpi jalan gitu ya. Mengigau, kemudian dia sujud kepada selain Allah. Misalnya. Itu dalam keadaan tidur. Ini tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Tapi dia sadar dalam keadaan terjaga. Ya. Kafir. Orang itu menjadi kafir. Apakah dia lakukan itu sungguh-sungguh? Artinya benar-benar dia lakukan itu dengan niat kafir. Yang pertama. Yang kedua apa? Ya. Dia lakukan karena takut. Dia lakukan pembatal itu. Kafir karena takut. Cuma takut aja. Takut hartanya hilang. Takut posisinya hilang. Ya. Takut dimusuhi oleh masyarakat sehingga dia lakukan ritual kekufuran. Kafir. Orang itu. Kafir jadi. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama apa tadi? Sungguh-sungguh. Yang kedua, karena takut. Yang ketiga, atau dia lakukan main-main. Ya. Kafir. Dia lakukan pembatal tersebut main-main. Sudah kurang. Kafir. Ya. Yang keempat, dipaksa. Kafir. Yang enggak kafir hanya kondisi yang kelima. Apa itu? Dia lakukan dipaksa dan hatinya mutmainnun bil iman, tetap di atas keimanan. Dilakukan pembatal tersebut, ya, dikarenakan paksaan, ya, tapi hatinya tetap di atas keimanan layak pura. Ini tidak menjadikan orang itu kafir. Lalu kita kembali kepada pembahasan. Kemudian kita kembali kepada pembahasan bahwa inti dari apa yang diriwayatkan oleh Syekh di sini adalah apa? Bahwa tidak harus seorang itu menjadi kafir kapan? Ketika terkumpul padanya semuanya sempurna, tidak. Cukup satu. Baik. Wa yuqalu aidan, dan kita bilang juga kepadanya, alladzina qala Allahu fihim, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ceritakan perihal mereka dalam Al-Qur'an, dalam surat Taubah 74 sini, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla akan apa yang mereka ucapkan. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan mereka sungguh telah mengucapkan suatu kalimat kekufuran, wa kafaru ba'da islamihim,
dan mereka menjadi kafir setelah keislaman mereka. Amma sami'ta Allah kaffarahum? Tidakkah kalian dengar pada ayat ini bahwasanya Allah telah mencap mereka kafir di kalimatin ma'aqaunihim fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan satu kalimat. Allah cap mereka kafir disebabkan satu kalimat. Ya. Artinya apa? Artinya terhadap syariat yang lain dia terima. Gitu ya. Bahkan mereka di zaman Nabi dan mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut ya. Ma'aqaunihim fi zaman Rasulullah, padahal mereka hidup di zaman Rasulullah. Wa yujahiduna ma'ahu wa yusallu. Mereka berjihad bersama Nabi, mereka juga salat. Salat berjamaah sama Nabi. Ada dari kita yang salat jamaah sama Nabi. Ada dari kita yang berjihad bersama Nabi, tidak. Untuk mereka lebih afdal, mereka melihat Nabi, mereka salat bersama Nabi, mereka berjihad bersama Nabi. Tapi gara-gara satu kalimat, yakfur. Dia menjadi kafir. Allah yang bilang mereka kafir. Ya. Wa yuzakkun, mereka berzakat, mengeluarkan zakat. Wa yahujjun, mereka haji. Wa yuwahhidun, dan mereka mentauhidkan Allah. Mereka tinggalkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Tapi yang menjadi kafir hanya disebabkan apa? Mengolok-olok. Lihat. Wakadzalika alladziina qala Allah fihim. Dan begitu pula tentang orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang mereka dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah kepada mereka, apakah Allah, apakah ayatnya dan rasulnya? Kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok. Jangan kalian cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, seperti yang tadi ya kita ulas. Fahaula alladziina sarraha Allah fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah ya secara tegas sebutkan bahwa mereka ini menjadi kafir setelah keimanan mereka. Mereka itu bersama Rasulullah ketika itu di perang Tabuk, mereka mengucapkan satu kalimat, "Dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazh." Yaitu kalimat yang kata mereka ucapkan kalimat itu cuma main-main. Mereka ucapkan kalimat itu katanya apa? Main-main. Lalu apa hasilnya? Yakfur atau mayakfur? Dia menjadi kafir atau tidak kafir? Allah cap dia kafir. Hanya disebut satu kalimat. Ya. Fata'ammal hadhihi syubhat. Maka perhatikanlah kepada syubhat ini. Ya, syubhatnya orang-orang al-musyrikin. Ya, di sisi penjelasan-penjelasan dari ayat Quran ini. Wa hiya qaulun, yaitu perkataan mereka. Tukaffiruna minal muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun. Kalian kafirkan kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka puasa, mereka salat. Syubhat. Ya. Tadi enggak syubhat ini. Sering kita dengar, ya, mereka melontarkan syubhat ini. Kalian kafirkan kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lihat mereka salat. Ya, mereka puasa kalau Ramadan, mereka haji. Ya. Tsumma ta'ammal jawabaha. Kemudian perhatikanlah jawabannya yang tadi telah diungkapkan. Ya, jawaban-jawaban tersebut. Fa innahu, sesungguhnya itu semua min anfa'i ma fi hadhil awqat. Di antara yang paling berguna pada lembaran-lembaran ini. Ini syubhat yang sering dengar. Dan lihat keterangannya begitu jelas, ya, seperti matahari di siang bolong. Tapi permasalahannya apa? Ada mutafaqquh fid din. Tidak adanya orang yang tafaqquh fid din, sehingga kadang kita lihat syubhat ini dilontarkan bukan oleh orang Islam abana, orang yang notabene-nya dia adalah siapa? Tokoh Islam. Padahal keterangannya begitu jelas dalam Al-Quran. Keterangannya begitu dalam Al-Quran. Dia paham hadil aurat ya kawan. Maka ya pahami betul-betul pembahasan khusus pembahasan kita yang terakhir. Yang muhim jiddan ya kawan. Penting sekali. Nah, wadah ya kawan, jelas ya. Masih ada jam di sini. Sudah sampai. Tapi insyaallah kajian selanjutnya, ya, artinya pada pekan yang akan datang kita akan bahas, ya, tambahan dalil-dalil lainnya, ya, dalil-dalil lainnya berkenaan itu yang semakin menguatkan pembahasan kita ini, ya, bahwa seorang itu bisa menjadi kafir, ya, nggak perlu kita tunggu hingga terkumpul padanya apa semua macam-macam kafiran itu, tidak. Nah, ini pembahasan berikutnya kita masih, ya, mengulas dalil-dalil tersebut. Walhamdulillah. Dan ini berhubung kita menganggap penting masalah ini, ikhwan, dan pentingnya kajian kita,
untuk kajian UNJ kita hanya mentolerir insyaallah kapan ada Sabtu kelima. Kalau minggunya nyambung kajiannya baru kita liburin. Tapi selain daripada itu, ya meskipun ada kajian yang berdekatan tetap kita ngaji. Ya, saya nggak pengen libur terlalu lama, Allah ya. Ya, kita sudah seminggu sekali, mesti harus libur lagi. Ya, 2 kali lagi liburnya. Saya, ya sudah tahu pembahasan, tapi saya merasa antum pun perlu tahu gitu. Jadi ya ini udur saya, ya bahwa kedepannya kita akan tetap ada, kecuali kalau ada kajian Sabtu kelima yang nyambung ke minggunya, baru kita liburkan minggunya. Tapi kalau nggak ada itu, meskipun ada kajian yang berdekatan dan ada kajian yang bersamaan, tetap kita mulai. Ya yang mau ke Depok ya silakan ke Depok, tapi tetap kita ngaji di sini. Ya itu dari saya, wal ilmu indallah. Dan kurang lebih saya mohon maaf, wallahu taala a'lam wa a'lam. Kalau ada seorang berpendapat jangan mudah mengkafirkan seorang, bagaimana pendapat? Cuma. Ya, tapi kalimat mujmalah, kalimat yang mujmal, yang begitu global. Apa maksud jangan mudah mengkafirkan orang? Apakah artinya kita nggak boleh mengkafirkan orang? Karena yang namanya takfir, ya itu hukum syar'i. Ya, sebagaimana kita nggak boleh gampang mencap orang kafir, kita juga nggak boleh mengatakan orang kafir itu muslim. Sebaliknya nggak boleh. Orang yang sudah dikafirkan oleh Allah, bahwa dia kafir, kemudian kita masih menganggap anak taraddad fi kufrih. Saya ragu tentang kufurannya. Contoh misalnya, seorang mengatakan, ya, semua agama benar. Wallah, orang yang mengatakan ini dan orang yang dia menganggap, ya, bahwa perkataan ini benar. Dan satu lagi, orang yang ragu mengkafirkan orang ini, ya, nggak boleh ragu lagi. Karena kekufuran 4, ya. Kembali kepada 4. Apakah dengan apa? Dengan ucapan? Ataukah dengan perbuatan? Ataukah dengan keyakinan? Atau dengan apa? Dengan keraguan. Kalau kita ragu mengkafirkan Abu Jahal misalnya, ragu mengkafirkan Abu Talib, ya kufur. Begitu pula orang yang telah jelas ya bagi kita hujjah bahwa dia itu kafir. Seperti misalnya orang yang batal Islamnya. Seperti mengatakan bahwa semua agama benar. Ini mukafir. Ucapan ini dan keyakinan ini menjadikan orang kafir. Ya, semua agama benar, semua agama mencari jalan kebaikan, semua akan dikumpul oleh Allah di surga misalnya. Atau ucapan yang semisalnya, nggak boleh bilang orang Kristen kafir, nggak boleh bilang orang Yahudi kafir. Orang ini kafir. Dan orang yang meragukan orang ini kafir, kafir. Jadi sebagaimana kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang, ini benar, nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Ada quyut. Ada syarat, ya, dan ada aturan main, ya. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama kita rahimahullah, Allah yang paling jauh dari menggampangkan mencap orang kafir. Tapi sebagaimana demikian begitu juga sebaliknya, ya, tidak boleh kita nataraddad merasa ragu dalam mengkafirkan seorang yang sudah jelas, ya, akan kekufurannya. Wallahu taala a'lam. Nah ini insyaallah, ya, ada pendetilan hukum takfir dan yang lainnya. Ini ada pembahasan tersendiri. Kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.